Agenda rutin bulananku itu selain urusan dengan BRI, koperasi, dan mindring, yaitu sowan Bopo Biyung di kampung sana. Selain temu kangen putu dengan kakung utinya, saya juga perlu ngeceh jimat dari setiap doa-doa dari orang tua. Le, seandainya kamu tidak bakulan keris, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk bertahan hidup? Pertanyaan itu muncul dari bapakku saat kami itu nongkrong ngopi di depan halaman rumah. Mungkin menjadi penjual kaos, Pak. Jawab saya spontan. Saya memang sukar membayangkan menjalani hidup bukan sebagai penjual keris. Profesi ini sudah tak gandrungi selama bertahun-tahun dan ternyata membantu saya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Saya tak menduga bahwa jawaban yang agak serampangan itu ternyata menjadi kenyataan. Saya dan kru Palu Gada 444 sejak 1 minggu ini menseriusi untuk memasarkan kaos merchandise bertema tentang keris, wayang, tulisan-tulisan indah, dan lain sebagainya. Sejak desain-desain mulai dibuat, yang order dan pre-order cukup mengagetkan. Hampir membuat kami itu kewalahan dalam mengerjakannya. Bagi kami ini pengalaman baru yang cukup menantang sekaligus menyenangkan. Saya yang terbiasa menjual keris disertai pembabaran dengan abab, kemudian harus belajar menjadi penjual kaos. Minggu kemarin saat saya sowan bapakku, tak bawakan oleh-oleh kaos produksi Palu Gada merchandise yang saya jual dengan segala packagingnya. Pak, kulo akhirnya jualan kaos, kata saya sambil menyerahkan 5 kaos dengan desain yang begitu ciamik. Weleh, jebul tenan tole. Lalu bapak mengamati lekat-lekat kemasan, desain-desain tulisan, gambar, dan jenis sablonannya. Le, iki kabeh wis apik, namun warna kaosnya kok ireng kabeh. Bukannya lebih bagus kalau warnanya itu dibuat banyak, biar pelangganmu itu bisa milih. Itulah keistimewaan kaos merchandise Palu Gada 444, Pak. Kami tidak hanya menjual kaos, tetapi kami juga menjual belas kasihan. Saya yakin kok, Pak, para pelanggan Palu Gada 444 adalah orang-orang yang baik dan bijaksana yang tidak begitu mementingkan soal warna. Karena ketika membelinya itu karena welas asih ketika melihat prejengan seperti saya ini, jawab saya. Terus bapakku merengek. Saya memang butuh membual, sesekali itu penting. Sebab itu menegaskan bahwa saya bukan pedagang kaos yang suka bercerita, melainkan orang yang suka bercerita sekaligus sedang menjual kaos. Kalau panjenengan semuanya, khususnya follower Palu Gada, kepingin kaos-kaos itu, belinya itu di akun merchandise Palu Gada 444 ini. Di sana lengkap dan bisa milih. Adminnya anakku lanang, memang rotok kemaki. Hubungi saja. Kalau nanti lambat untuk responnya, laporkan pada saya. Nanti biar tak ciwel bunuhin. Sekarang waktunya menjalankan profesi yang sebenarnya, yakni bercerita tentang pusaka. Jangan kemana-mana. Busananya swetil dan tinggal disimpan di almari. Gayaman Surakarta berbahan kayu timoho, pelet belang sapi. Dipadukan dengan pendok blewah bahan kuningan lawasan yang cukup tebal. Secara keseluruhan ketika dilihat, benar-benar bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk Tuju, Dapur Carubuk, Pamurtoyo Mambek, Tangguh Pajajaran. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp6.500.000. Jika berminat silakan langsung komen di bawah atau japri kami. Secara filosofi, keris carubuk sendiri memiliki arti bagaikan bumi. Filosofi ini bukan sekedar simbol, melainkan ajaran adiluhung yang meresap dalam kebudayaan bangsa kita. Keris carubuk mengandung makna yang begitu mendalam, menjadikannya tak hanya sekedar pusaka, namun juga sebuah pengingat akan nilai-nilai luhur yang seharusnya dihayati oleh setiap pemiliknya nanti. Bumi sebagai sumber segala kehidupan, menyediakan tempat bagi semua makhluk untuk hidup, untuk bertumbuh, dan untuk berkembang. Begitu juga keris carubuk dengan bilahnya yang sederhana, namun penuh dengan makna melambangkan kesuburan, keberkahan, dan keberlanjutan hidup. Seperti bumi yang menopang segala sesuatu di atasnya,
Pusaka ini mengajarkan kepada pemiliknya untuk selalu senantiasa menjaga keseimbangan, memberikan kehidupan, serta memelihara lingkungan di sekitarnya. Filosofi ini mengingatkan kita betapa pentingnya menghargai bumi, yang meskipun sering terabaikan, tetap memberikan segalanya tanpa pamrih. Bumi juga merupakan simbol dari kesabaran yang tak tertandingi. Ia menanggung segala beban tanpa mengeluh, tetap kokoh meskipun seringkali diperlakukan dengan semena-mena. Keris Arubo itu mencerminkan nilai ini, mengajarkan pemiliknya untuk tetap bersikap sabar, tabah dan tenang dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Seperti bumi yang tetap stabil meskipun dihantam badai dan guncangan, keris ini menjadi lambang bahwa setiap pemiliknya diharapkan mampu mengendalikan diri dan teguh dalam prinsip hidupnya, apapun tantangannya. Bentuk keris Carubo ini memang relatif sederhana. Hanya terdapat rincian itu sekar kacang, ada jalen, lambe gajah, dan grenengnya. Kesederhanaan bukan berarti kelemahan, namun justru menjadi kekuatan tersendiri. Sama seperti bumi yang tampak tenang dan diam di permukaan, namun menyimpan kekuatan yang begitu besar di dalamnya. Keris ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Ada kedalaman makna yang harus dipahami dan dihargai dari esensi dan substansinya, bukan dari tampilan luar yang mengesankan. Inilah pelajaran hidup yang sangat penting, bahwa segala sesuatu yang terlihat sederhana seringkali menyimpan kekuatan yang begitu luar biasa. Kesederhanaan yang diajarkan oleh keris ini mengarahkan kita kepada sifat yang membumi. Seseorang yang memiliki sifat membumi itu cenderung tidak mudah tergoda oleh ambisi berlebihan, tidak sombong dan selalu berpijak pada realitas yang ada. Mereka yang membumi akan tetap tenang dalam menghadapi tantangan, menghargai apa yang dimiliki dan tidak merasa unggul dari pihak-pihak lain. Sifat ini itu penting dalam kehidupan karena mengajarkan kita untuk tidak mudah terombang-ambing oleh pujian atau penghinaan, melainkan tetap stabil dengan kedewasaan yang begitu kuat. Inilah yang dicerminkan oleh keris Carubo, mengajarkan kestabilan emosional dan keteguhan dalam prinsip. Lebih jauh lagi, pusaka seperti keris Carubo tidak hanya melambangkan makna filosofis semata, tetapi juga mempresentasikan sang pemiliknya. Fungsi keris yang merefleksikan karakter pemiliknya menjadi tambahan nilai yang membuat pusaka ini semakin istimewa. Setiap keris itu memang membawa cerita dan membawa doa, baik dari empu yang membuatnya maupun dari setiap pemilik yang menjaga dan merawatnya. Secara fisik, keris Carubo hadir dengan tampilan yang mempesona. Setiap rinciannya terlihat masih lengkap. Looknya begitu serasi, hingga motif pamornya itu menawan, membuat pusaka ini begitu istimewa. Gandiknya terkesan miring. Sirah cecaknya itu cukup panjang, sementara bentuk gonjonya ini menggambarkan motif batok menggurep. Karakter besinya juga menunjukkan kehalusan yang pulen, sedangkan pamornya yang berkarakter pandas tampak tegas mengisi seluruh bilah. Pamor yang menghiasi keris Carubo ini disebut pamor Toyo Mambek, atau dalam bahasa sehari-hari itu dikenal sebagai pamor ombak segoro. Motifnya berupa garis-garis menyerupai ombak di pinggir laut, menambah estetika sekaligus simbolisasi yang begitu mendalam. Pamor Toyo Mambek ini melambangkan harapan dan doa agar rezeki yang diterima pemilik keris selalu lancar dan gangsar, seperti air yang tenang mengalir. Dan tidak hanya itu, pamor ini juga menjadi simbol agar rezeki tersebut tidak mudah mengalir keluar, melainkan menggenang dan bertahan, memberikan kemakmuran dan keberkahan bagi pemiliknya. Sebagai bagian dari pusaka yang memiliki nilai spiritual yang begitu luhur, pamor dalam keris ini merupakan doa dan harapan yang abadi yang diberikan oleh sang empu. Doa-doa baik yang tersemat dalam setiap lekuk bilahnya diharapkan membawa keberkahan bagi pemiliknya, mengajarkan pentingnya keseimbangan, kesabaran, dan keteguhan dalam menjalani hidup. Dan pada akhirnya, melalui filosofi dan pamornya,
Keris Carubuk mengajarkan kepada kita bahwa dalam kesederhanaan ada kekuatan besar yang bisa kita pelajari dan hargai. Pusaka ini betul-betul istimewa. Sayang jika harus dilewatkan. Matur nuwun dan salam tutut hati.